Oke, kembali lagi di Ericsson Electronic. Video kali ini saya akan membahas suatu request dari salah satu komentar ya. Di situ meminta saya untuk mendemonstrasikan suatu sensor, yaitu sensor INA219. Nah, di video kali ini saya akan membahas sensor INA219, baik itu bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana struktur programnya, dan juga bagaimana jika kita menggunakan lebih dari satu sensor INA219. Oke, langsung saja kita mulai. Let's get started. Di sini adalah sensor INA219-nya. Bisa dilihat sini untuk dimensinya yaitu sekitar 2,5 cm dikali 2,3 cm. Kemudian terdapat beberapa pin yaitu 6 pin, di mana pinnya itu adalah VCC ground, itu untuk mensuplai sensor INA219 ini, yaitu dengan supply atau tegangan 3-5 volt. Kemudian ada pin SCL dan SDA, yaitu digunakan untuk komunikasi I2C ke controller yang kita gunakan. Kemudian ada V-in minus dan V-in plus. Nah, ini digunakan untuk terhubung ke supply atau beban yang kita gunakan. Di sini terdapat V-in minus dan V-in plus 2 ya. Baik di sini dan di sini. Jadi kita bisa menggunakan yang bin hinder atau yang menggunakan T-block seperti ini. Terserah kalian, jika kita menggunakan V-in yang di T-block, ya hanya T-block saja. Tapi jika kita menggunakan binder, ya pin hinder aja. Jadi salah satu saja ya. Kalian bisa pilih mana saja. Kemudian untuk bagian belakangnya terdapat tulisan yaitu bus voltage 0-26 volt. Berarti menandakan tegangan yang bisa terukur di sensor INA219 ini itu 0-26 volt. Kemudian ada max current 3,2 ampere, berarti menandakan bahwa arus maksimal yang terbaca oleh sensor INA219 yaitu 3,2 ampere. Kemudian ada VCC atau logic yaitu 3-5 volt. Kemudian di sini juga terdapat I2C address, yaitu digunakan untuk mengubah address dari sensor INA219. Mengapa kita ubah? Lalu tujuannya untuk apa? Nah, jadi misalkan kita menggunakan 2 sensor INA219 atau bahkan 3 sensor INA219. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi atau mengubah addressnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena jika kita samakan addressnya, maka pembacaannya akan sama juga di satu address tersebut. Di mana di sini ada solderannya. Ada bagian yang bisa kita solder, yaitu bagian A1 dan A0. Jika kita tidak solder seperti ini, kita tidak solder baik A1 maupun A0, ini address yang akan menjadi 0x40. Akan tapi jika kita solder bagian A0-nya saja, itu addressnya akan menjadi 0x41. Kemudian jika kita solder bagian A1-nya saja ya, itu addressnya akan menjadi 0x44. Kemudian jika kita solder semuanya, baik A0 maupun A1, maka addressnya menjadi 0x45. Seperti itu. Jadi, kita bedakan addressnya dengan konfigurasi solderan seperti itu. Oke, pertama-tama kalian buat terlebih dahulu wiringnya ya. Di sini saya menggunakan controller Arduino Uno, di mana pin SCL dan SDA-nya untuk komunikasi I2C yaitu di pin A4 dan A5. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian untuk VCC dan ground itu terhubung ke 5 volt dan groundnya. Nah, untuk controller lain, jika kalian menggunakan controller lain, maka kalian harus browsing dulu nih, googling dulu pin out dari controller yang kalian gunakan. Misalkan kalian menggunakan Node MCU. Nah, di situ pin SCL dan SDA-nya terhubung ke pin mana? Yaitu D1 dan D2 ya. Nah, jadi pin SCL dan SDA terhubung ke pin D1 dan D2. Gitu ya, pin SCL ke SCL dan SDA ke SDA. Kemudian jika kalian menggunakan ESP32, nah, kalian juga harus membrowsing juga tuh. Misalkan pin out ESP32 30 pin, seperti itu. Googling dengan keyword seperti itu, maka akan muncul tuh pin out-nya. Nah, di situ bisa dilihat, misalkan 30 pin ya, itu pin SCL dan SDA-nya itu terhubung ke pin 22 dan pin D21. Nah, makanya SCL dan SDA-nya terhubung ke pin tersebut. Gitu ya. Nah, setelah mengetahui pin out-nya, kalian hubungkan SCL SDA, kemudian juga tersuplai menggunakan 5 volt atau 3 volt, sensor INA219 sudah siap untuk digunakan. Oke, kemudian kita masuk ke pemrogramannya ya. Pertama, kalian buka terlebih dahulu Arduino IDE. Oke, kemudian kita install terlebih dahulu library yang kita ingin gunakan, yaitu library INA219. Dengan cara sketch, include library, add.zip library,
Kemudian pilih library yang kita ingin install, yaitu library INA219. Untuk library-nya sendiri sudah saya siapkan, link downloadnya ada di deskripsi video ini. Silahkan kalian download, dimana di situ ada pemrograman dan juga wiringnya ya. Bukan hanya library, tapi program dan wiringnya juga saya sediakan. Kita pilih folder library, nah kita pilih ini, Adafruit INA219 Master, kemudian open. Nah, di sini terdapat error karena saya sudah menginstalnya. Jadi, jika kalian belum menginstalnya, akan ada muncul notifikasi bahwa library telah diinstal. Gitu. Akan tapi, jika kalian sudah menginstalnya, kemudian install lagi, akan muncul seperti ini, already exists. Gitu. Kemudian, kita buka file, example, kemudian INA219. Itu Adafruit INA219. Ini ya. Adafruit, kemudian Adafruit INA219, kemudian get current. Oke. Kita besarkan. Nah, ini adalah pemrograman atau example dari library INA219. Di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu, di mana library yang digunakan itu ada dua ya, ini Wire dan Adafruit INA219. Jadi memang sudah terinclude atau memang harus diinclude jika kalian menggunakan INA219. Kemudian ada suatu kelas yaitu Adafruit INA219 dan objeknya INA219 ya. Ini emang bawaan dari library-nya, jadi kita bisa ubah sih sebenarnya, itu berupa objeknya kita bisa ubah. Akan tapi untuk kelasnya ini tidak bisa diubah. Jadi emang bawaan dari library-nya. Oke, kita biarkan seperti ini saja. Kemudian void setup. Nah, di void setup ini berisikan apa? Yaitu settingan baud rate ya. Kemudian ada while not serialnya, ini digunakan untuk Arduino Lernando. Akan tapi jika kalian menggunakan Uno, Mega ataupun yang lainnya itu tidak bermasalah. Jadi ini bisa dihapus. Kemudian terdapat juga suatu variabel yaitu current frequency dengan tipe data unsigned integer 32 bit. Kemudian ada serial print ya, itu untuk mengeprint atau mencetak atau menampilkan di serial monitor berupa tulisan hello. Kemudian bisa dilihat sini ada beberapa keterangan di mana untuk defaultnya, di mana sensor INA219 tersebut itu tegangan kerjanya itu paling besar adalah 32 volt 2 ampere gitu ya. Di mana di situ kalian bisa ubah atau bisa dibilang set calibration ya. Nah, di situ bisa kalian ubah dengan cara see comments. Nah, bisa dilihat sini komen-komen ini bisa kalian hapus nih. Nah, di mana baris program ini dan baris program ini kalian bisa pilih nih, mana yang bisa diaktifkan. Akan tetapi jika kalian beri komentar seperti ini semua, itu defaultnya adalah segini, 32 volt 2 ampere. Akan tetapi jika baris program ini diaktifkan, yaitu dengan cara kontrol garis miring atau slash, nah, atau bisa juga menggunakan ini ya, hapus garis miringnya. Nah, itu program diaktifkan maksudnya ya. Jika kalian baru komentar, berarti ini hanya komentar saja. Baris program ini tidak dieksekusi oleh program ya, atau tidak dieksekusi oleh controller gitu. Nah, jika kalian aktifkan baris program ini, itu maksudnya adalah INA219 ini mengeset range-nya itu menjadi 32 volt 1 ampere gitu. Dari 32 volt 2 ampere menjadi 32 volt 1 ampere. Akan tetapi jika kalian menggunakan ini ya. Nah, kemudian ini di komen itu, maka kalian menggunakan 16 volt 400 mA gitu. Nah, bisa lihat sini apa kelemahan dan keuntungannya jika kalian menggunakan ini atau ini gitu ya. Nah, jika kalian menggunakan ini itu presisi lebih tinggi di ampere atau di arus gitu. Kemudian jika kalian menggunakan ini, presisi lebih tinggi di tegangan dan ampere atau arus. Nah, di situ ada kelemahan dan keunggulannya ya. Jika kalian ingin lebih presisi di arus ini menggunakan ini, akan tetapi jika kalian berimbang antara arus dan tegangan yang menggunakan ini gitu. Akan tetapi di sini saya menggunakan default saja. Jadi saya beri komentar saja ini. Kemudian ada serial print measuring voltage and current, ini hanya menampilkan di serial monitor ya, berupa tampilan atau teks ini. Kemudian untuk void loop, bisa lihat sini ada beberapa variabel ya.
dengan tipe data float bernilai 0, yaitu sun voltage, bus voltage, current milliampere, dan load voltage. Nah, di mana sun voltage ini biasanya hanya tegangan-tegangan sun saja ya, di mana itu satuannya hanya millivolt, bukan sampai volt, jadi kecil sekali. Kemudian ada bus voltage, di mana bus voltage ini tegangan ya yang terukurnya gitu dengan satuan volt. Kemudian ada current milliampere atau arus yang terukur dengan satuan milliampere. Kemudian ada load voltage, yaitu bus voltage tadi ini ya, ditambah sun voltage. Tapi ini kan masih millivolt. Nah, dibagi 1000 dulu, kemudian baru ditambahkan dengan bus voltage. Jadi adalah load voltage. Jadi tegangan yang terukur atau tegangan terukur aslinya adalah load voltage. Kemudian untuk arusnya adalah current milliampere, gitu ya. Kemudian dari 4 variabel tersebut itu ditampilkan di serial monitor semua ya. Nah, gitu. Jadi hasilnya atau hasil arus dan tegangan bisa termonitoring oleh serial monitor. Kemudian di sini ada delay 2000, maka hasilnya atau data yang ditampilkan di serial monitor akan muncul tiap 2 detik sekali. Oke, kemudian kita upload programnya. Kita hubungkan terlebih dahulu controller yang kita gunakan ke PC atau laptop yang kita gunakan. Kemudian kita pilih tools, board. Nah, kita pilih board yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian port yang terdeteksi itu COM6 di sini. Kemudian kita pilih upload. Oke, dan uploading. Kemudian kita buka serial monitor ya. Yap, hasilnya seperti ini. Dimana di sini ada hello, measuring voltage and current with INA 219. Kemudian ada 4 variabel, yaitu ada bus voltage, shunt voltage, load voltage, dan current. Nah, di situ nilainya 0 semua ya, bisa dilihat, dan nilainya ngacak seperti itu ya. Nah, itu karena kan sensor INA 219 masih belum terhubung ke beban yang kita gunakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau mendemonstrasikan menggunakan motor DC 12 volt, dan untuk suplainya yaitu bertegangan 9 volt DC. Oke, kemudian kalian rangkai dengan rangkaian sebagai berikut ya. Di sini saya menggunakan beban motor DC. Kalian bisa menggunakan beban lain, misalkan lampu ataupun yang lainnya yang masih DC ya. Ingat, ini hanya arus DC atau DC, jadi jangan menggunakan beban yang AC. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan adaptor 9 volt DC, kemudian menggunakan motor DC 12 volt. Oke. Kemudian untuk rangkaiannya sendiri bisa lihat sini perbedaannya hanya di Vin minus dan Vin plus ya. Untuk awalnya hanya menggunakan 4 pin VCC ground dan SCL SDA. Di sini saya tambahkan untuk terhubung ke Vin minus dan Vin plus. Nah, di sini saya gunakan yang di pin header ya. Kalian juga bisa gunakan yang ada di T-block. Pilih salah satu, boleh mana saja. Nah, di sini saya menggunakan yang di pin header. Kemudian untuk power supply, nah di sini ada plus dan minus ya, bisa lihat situ. Nah, di situ untuk bagian plusnya, yaitu bertegangan 9 volt tersebut, itu terhubung ke Vin plus ya, terhubung ke Vin plus. Kemudian Vin minusnya itu terhubung ke plus dari bebannya. Nah, di sini karena motor DC itu tidak ada polaritas, VCC groundnya mana saja, karena jika kita balik VCC groundnya ya hanya berbeda arah putarannya saja gitu ya. Jadi polaritas tidak ada di motor DC sehingga bisa dibilang sini tidak ditentukan. Akan tapi jika kalian menggunakan beban yang memiliki polaritas, maka Vin minus ini harus terhubung ke bagian plus beban gitu ya. Misalkan lampu atau yang lainnya, beban lainnya yang menggunakan ada polaritasnya gitu ya. Nah, kemudian untuk bagian minus dari suplainya atau ground dari suplainya itu terhubung ke ground dari beban. Oke. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan dan sering terlupa dari kalangan pengguna sensor INA 219, yaitu bagian groundnya. Nah, ground ini harus terhubung juga ke ground microcontroller yang kalian gunakan gitu. Nah, bisa lihat sini, ini ground dari sensor INA 219 itu terhubung ke ground controller, juga terhubung ke ground beban, dan juga terhubung ke ground supply-nya gitu ya.
Jadi ground akan tetap ground. Jadi ground harus terhubung semuanya gitu ya. Oke, kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan ke hardware-nya ya. Di sini saya menggunakan adaptor 9 volt 1 ampere. Kemudian untuk bebannya saya menggunakan motor DC 12 volt. Kemudian saya hubungkan terlebih dahulu adaptor ini ke PLN. Kemudian untuk serial monitor masih aktif ya. Bisa lihat sini, masih menampilkan data-data dan masih bernilai 0. Kita hubungkan adaptor ke rangkaian sampai terjadi motor berputar, dan di serial monitor tertulis 9,36 volt. Untuk base voltage, sun voltage-nya 1,43 mV ya, sekitar segitu. Naik ya, jadi 7,23 volt mV ya, sekitar segitu ya. Jadi 0 sampai 10 mV. Kemudian untuk load voltage-nya yaitu jumlah dari base voltage dan sun voltage yaitu sekitar 9,5 volt. Oke. Kemudian arusnya ini bisa bilang tidak stabil ya. Arusnya sekitar 100 mA. Oke. Jadi itulah tegangan yang terbaca dan arus yang terbaca dari beban motor DC 12 volt dan menggunakan supply adaptor 9 volt 1 ampere. Oke. Oke, kemudian bagaimana cara jika kita menggunakan lebih dari satu sensor INA 219? Nah, di sini saya menggunakan 3 sensor INA 219 sekaligus. Nah, di sini kita harus membedakan I2C address-nya. Bisa dilihat di sensornya, di sini terdapat I2C address yang perlu kita ubah ya, solderannya. Nah, di sini saya udah solder, dimana untuk ini saya solder di bagian A1-nya saja. Kemudian ini saya solder di bagian keduanya, A1 maupun A0 ya, bisa dilihat sini. Oke, kelihatan ya. Kemudian untuk sensor yang pertama kali saya gunakan itu defaultnya ya, address defaultnya. Jadi saya gunakan ini, tidak tersolder manapun, baik A1 maupun A0. Oke. Sudah kelihatan ya bedanya ya. Ini A1 tersolder, ini tidak tersolder manapun. Oke. Dan ini tersolder dua-duanya. Jadi jika kita ingin menggunakan lebih dari satu sensor INA 219, kita hanya bisa menggunakan maksimal adalah 4 sensor. Kenapa seperti itu? Karena addressnya hanya bisa dikonfigurasi atau diubah menggunakan 4 address saja. Oke, setelah mengubah konfigurasi address I2C-nya, kita tinggal mengkonfigurasi programnya. Nah, sebelum mengkonfigurasi bagian programnya untuk multiple sensor, kita perlu terlebih dahulu tahu untuk bagaimana cara mengetahui address dari sensor INA 219 ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu menggunakan suatu program yaitu scan I2C. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita buka suatu program. Di sini saya sudah sediakan programnya. Ini dia, scan I2C. Kita buka programnya. Nah, ini adalah programnya. Kemudian kita upload program tersebut. Untuk kesettingan boardnya sama ya, port yang digunakan dan port yang terdeteksi. Kita upload. Kemudian kita buka serial monitor. Nah, di sini ditemukan perangkat I2C dengan alamat 0x40. Oke. Kenapa seperti itu? Yaitu karena sesuai tabelnya ya. Nah, dilihat di sini, ini adalah sensor INA yang tidak terhubung, maupun A1 maupun A0 ya. A1 maupun A0. Solderannya tidak terhubung ya. Oleh karena itu, sensor INA 219 ini menjadikan addressnya adalah 0x40. Oke, kemudian kita coba sensor INA 219 yang konfigurasi I2C addressnya itu A1 terhubung. Bisa lihat sini ya, A1 terhubung dan A0 tidak. Kita coba lihat, jika sesuai tabel itu sensor INA 219 ini itu memiliki alamat 0x44. Kita coba buktikan dengan langsung memasangnya ya, bisa dilihat sini 0x44 sama ya. Oke. Kemudian kita coba yang terakhir, yaitu ini.
di mana A1 dan A0 ini terhubung semua ya, solderannya. Kita cabut, kemudian kita pasang yang ini. Oke, nah harusnya sesuai tabel yaitu 0x45. Nah, bisa lihat sini ya, 0x45. Oke, jadi sudah sesuai tabel. Oke, jadi sudah membuktikan bahwa alamat-alamat dari sensor INA219 tersebut sama seperti datasheetnya, yaitu sesuai tabel ini. Gitu. Oke, kemudian kita buat rangkaian seperti ini ya, di mana sensor INA219 kita pasang 3 sensor ya. Kemudian di sensor tersebut sudah kita bedakan ya alamatnya ya, di mana untuk sensor INA219 pertama itu 0x40, kemudian sensor INA kedua itu 0x44, dan yang ketiga adalah 0x45. Nah, di sini selanjutnya kita rangkai seperti ini. Kemudian apa perbedaannya dengan rangkaian sebelumnya? Sama saja. Hanya saja ini untuk SCL dan SDA dan VCC ground kita paralel ya. Bisa dilihat sini itu SCL dan SDA baik itu yang kedua maupun yang ketiga itu kita paralel dengan sensor INA219 yang pertama gitu ya, dan semuanya terhubung ke pin SCL dan SDA dari controller yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno yaitu terhubung ke pin A4 dan A5. Oke, begitu ya. Jadi kita paralel saja. Nah, itu bermasalah tidak untuk alamatnya? Tidak masalah. Jadi jika kita menggunakan komunikasi I2C dengan mengalamatkan seperti itu, walaupun kita paralel dengan pin yang sama gitu kan, SCL dan SDA, itu tidak masalah karena alamatnya sudah kita bedakan gitu. Jadi tidak akan salah alamat lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian untuk rangkaiannya seperti ini ya. Di sini saya sudah buat, di mana bebannya adalah motor DC juga. Nah, di sini saya mencontohkan 2 beban saja ya. Jadi hanya 2 beban motor DC di sensor INA ke-1 dan sensor INA ke-2. Ketiga kita kosongkan. Oke. Kemudian kita masuk ke pemrogramannya seperti apa? Kita buka folder multiple INA219. Nah, ini ada programnya. Nah, di sini bisa dilihat ada alamatnya ya. Nah, 0x40, 0x44, dan 0x45. Nah, inilah yang membedakan hasil pembacaannya, di mana di sini itu kelasnya, yaitu kelasnya addFruit INA219, kemudian ada objeknya atau variabelnya. Nah, ini kita bisa ubah nih. Di sini saya tulis INA219_1, terus ini _2, ini _3. Nah, jadi jika kita yang memanggil _1 INA219_1 itu akan menampilkan hasil pembacaan tegangan dan arus dari sensor INA219 yang memiliki alamat 0x40, yaitu ini ya. Di sini saya sudah menulisnya biar tidak keliru atau ketukar. Ini 0x40, ini 0x44, dan ini 0x45. Oke. Kemudian di sini juga ada ini ya, deklarasi variabel yaitu tegangan 1, 2, dan 3 maupun arus dan daya. Oke. Nah, di sini saya mencantumkan juga rumus daya yaitu tegangan dikali arus. Kemudian pada void setup sama ya, hanya INA219.begin. Nah, untuk INA219-nya itu sesuai dengan variabel atau objek yang telah didefinisikan ini ya. _1, _2, dan _3 gitu. Misalkan kalian tulis ini INA219 pertama gitu. Ini pertama. Ya, kita juga harus tulis seperti itu juga gitu. Ini pertama ya, ini juga harus pertama juga. Nah, gitu. Jadi kelasnya atau objeknya sama ya. Gitu. Oke, di sini saya menggunakan _1 saja. Kemudian selanjutnya ada void loop-nya, itu ada hasil pembacaannya tentunya. Nah, di sini hasil pembacaan ini 219 berupa bus voltage ya. Di sini saya menggunakan bus voltage saja, sun voltage saya tidak gunakan. Di mana bus voltage ini itu masuk ke tegangan 1. Terus arus berupa miliampere ya. Ini itu masuk ke arus 1. Untuk daya yaitu tegangan 1 ini dikali arus dibagi 1000 dulu. Nah, kenapa dibagi 1000? Karena ini satuannya masih miliampere, jadi dibagi 1000 sehingga jadi ampere, baru dikali tegangan 1, seperti itu.
Oke, nah bisa dilihat sini, ini juga kelasnya ini ya, INA219_1 ya. Jadi jangan sampai ketukar, karena ini kalau ketukar ya hasil pembacaan tegangannya itu akan berbeda, akan masuk ke variabel yang berbeda. Jadi jangan ketukar, karena ini saya sudah tandakan ya, _1, dan ini juga INA219_1 juga ya, jangan ketukar. Kemudian untuk tegangan 2 atau untuk sensor INA219 yang kedua sama ya, seperti itu ya. Tegangan 2, ini INA219_2, terus ada gate bus voltage, arus juga seperti itu, terus dayanya juga sama, dikali. Kemudian untuk sensor INA219 yang ketiga, sama ya. Oke, hanya berbeda nama objeknya saja. Di sini menggunakan _3. Oke, kemudian hasil variabel-variabel tersebut yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel. Nah, di situ saya print semua atau cetak semua atau tampilkan semua di serial monitor ini ya, dengan perintah ini, serial print. Oke, terus ada delay 2000 milisecond atau 2 detik sehingga tampilan akan muncul setiap 2 detik sekali. Oke, kemudian kita upload programnya. Kita hubungkan terlebih dahulu Arduino ke laptop yang kita gunakan. Kemudian kita pilih tools, port yang digunakan. Kemudian di sini saya menggunakan board Arduino Uno, port yang terdeteksi COM6. Oke, kita upload. Oke, dan uploading. Kemudian kita buka serial monitor. Kita perbesar. Oke. Lihat ya, bisa dilihat nilainya masih 0 ya. 0, dan ini juga 1,6 volt, itu masih bisa dibilang belum ada hasil dari beban yang kita gunakan. Nah, tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3, arus 1, 2, dan 3, dan daya 1, 2, 3. Itu menandakan untuk ini untuk sensor INA219 pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Oke, langsung saja kita coba hubungkan sensor INA tersebut dengan supply-nya. Di sini saya menggunakan supply 12 volt dan 9 volt. Ini untuk 9 volt. Saya hubungkan ke sensor INA219 pertama. Nah, motor DC menyala, dan di sini bisa dilihat hasil tegangannya muncul ya, 9,49 volt. Dan arusnya juga muncul ya, di sekitar 15 mA. Jadi sekitar 100 ya. Kita tunggu, dan bisa dibilang kita tunggu sampai arus ini benar-benar stabil. Nah, sekitar 100-an ya. Jadi sekitar 30 sampai 100 mA. Oke. Kemudian selanjutnya kita hubungkan yang sensor INA219 yang kedua ke 12 volt. Oke. Nah, hasilnya bisa dilihat sini 11,8 volt. Turun 10,28, 11,66, nah, sekitar segitu ya, sekitar 12 volt. Kemudian arusnya juga bisa dilihat sini, itu sekitar ya sama, range-nya sekitar puluhan sampai ratusan miliampere. Oke. Kemudian untuk daya, nah daya kan hasil tegangan dikali arus ya. Nah, ini hasilnya gitu. Oke. Jadi untuk sensor INA219 ini, jika kita membaca motor DC, yaitu berupa beban induksi, maka arusnya juga bisa dibilang tidak stabil atau tidak tetap. Bisa dilihat sini, tapi tidak tetap atau tidak stabilnya itu masih berupa atau dengan range miliampere ya. Jadi bisa dibilang tidak terlalu masalah. Karena itu jika kita ubah menjadi ampere, itu hanya angka desimal di belakang koma gitu kan. Nah, itu hanya sedikit sekali. Jadi bisa dibilang ini tidak terlalu masalah terhadap perbedaannya atau apa ya, penyimpangannya. Oke, kemudian untuk sensor INA219 yang kedua ini bisa dilihat masih 0 ya, karena sensor INA219 tidak terhubung ke beban maupun supply yang digunakan. Oke, kemudian kita coba beban yang lain. Nah, di sini kan masih menggunakan motor DC ya. Kita cabut dulu. Ini juga kita cabut dulu. Kita ubah bebannya, di mana bebannya kita menggunakan suatu board saja ya, board microcontroller. Nah, ini dia, ini Arduino Mega. Nah, di sini saya coba ganti bebannya, di mana di sini bagian plus dan minus dari
motor DC, kita cabut. Kemudian kita membutuhkan kabel jumper yang male-male tentunya. Nah, di sini kita hubungkan pin 5 volt ke pin sini ya, ke pin Vin minus. Kemudian groundnya kita hubungkan ke ground juga. Sini ya, garis ground itu yang warna biru. Kita hubungkan ke situ. Kemudian ya, kita coba ya. Kita uji coba dimana ini terhubung ke 12 volt atau 9 volt saja ya. Kita ubah yang untuk Arduino Mega kita menggunakan 9 volt. Oke, Arduino Mega menyala ya. Dan bisa dilihat sini tegangan 8,76 volt ya, sekitar 8 volt atau 9 volt. Kemudian arus sekitar 200 mA ya. Bisa dilihat sini 215, 202, 212. Nah, sekitar segitu ya. Berarti sekitar 200 sampai 220 mA. Itu ya, hanya berbeda sekitar 20 mA. Kemudian kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan menggunakan multimeter. Apakah benar ini sekitar 200 mA atau tidak gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan multimeter analog. Nah, untuk jarak penduduknya kita ubah ke 0,25 ampere. Karena satuan di sini sudah mencapai ratusan miliampere ya. Jadi untuk 25 miliampere tidak mungkin karena itu terlalu kecil skalanya. Jadi kita ubah ke 0,25 ampere. Oke. Jadi cara mengukurnya itu di bagian sini dan sini ya. Nah, bisa dilihat situ. Jadi kita lepas bagian situ, kemudian kita hubungkan ke multimeter dengan cara seri ya. Dimana untuk supply kita hubungkan ke probe merah, dan untuk yang dari Vin plus kita hubungkan probe hitam. Gitu ya. Nah, bisa lihat hasilnya akan muncul di sini. Bisa dilihat tertulis sekitar 180 mA ya. Nah, bisa dilihat situ di serial monitor tertampil 185 mA. Oke. Hanya sekitar berbeda atau penyimpangan ya, satuannya 5 ampere gitu ya. Jadi ini satuannya 0,25 ampere, sehingga kita baca sini aja nih. Ini 250, berarti 250 ini adalah 250 miliampere. Nah, kemudian ini bisa dilihat, ini 150, berarti tengahnya ini adalah 175, gitu kan. Kemudian 175, ini kan 200. Nah, 175 ini tengah-tengah sini berapa? Berarti kan sekitar 175 sampai 180-an ya. Bahkan sampai 185 atau 190. Nah, bisa dilihat sini, itu sekitar 175 sampai 180 mA. Sesuai dengan yang tertampil di serial monitor. Oke, jadi ini sudah membuktikan bahwa arus yang terukur di serial monitor dan untuk di multimeter analog sini sudah terbukti bahwa ini arus penyimpangan ini tidak terlalu jauh dan bisa bilang sangat akurat. Oke, mungkin itu saja bagaimana cara menggunakan sensor INA 219, itu pemrogramannya, terus struktur programnya, dan juga bagaimana cara menggunakan jika kita menggunakan multiple sensor. So, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. See you next video. Bye.